Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sering kali menjadi perdebatan di kalangan ibadah Kristen, yaitu tentang penggunaan lagu him dan juga lagu kontemporer. Nah Bapak Ibu, di gereja kita saat ini, kita mengenal nyanyian himne di dalam buku KPPK, KJ, dan lain sebagainya. Sekalipun mungkin musiknya terdengar boring dan jadul banget, nah Bapak Ibu, sebenarnya lagu him itu sudah memberkati jutaan bahkan ratusan juta orang di seluruh dunia loh Bapak Ibu. Nah, gereja-gereja di seluruh dunia menyanyikan himne yang sama, padahal konteks budayanya berbeda. Nah Bapak Ibu, himne menjadi warisan rohani gereja selama berabad-abad lamanya. Dari mulai zaman dulu sampai zaman sekarang, himne mempersatukan gereja-gereja di seluruh dunia. Nah Bapak Ibu bayangkan, dari mulai himne diciptakan di awal tahun 1700 bahkan sampai sekarang kita masih bisa menyanyikannya. Nah Bapak Ibu, himne juga ditulis dengan doktrin dan juga pengajaran Kristen yang tinggi. Gak heran, liriknya kaku, susah dipahami, dan itu menjadi kelebihan sekaligus kekurangan daripada lagu himne. Nah Bapak Ibu, lalu bagaimana dengan lagu kontemporer? Nah Bapak Ibu, secara umum lagu kontemporer atau lagu kekinian saat ini juga punya kelebihan loh. Biasanya kita mudah ya mengingat musik ataupun lirik daripada lagu kontemporer. Karena apa? Karena liriknya sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Liriknya begitu dekat dengan kehidupan kita, berisi hubungan personal kita dengan Tuhan, sehingga itu membuat menjadi relevan ya Bapak Ibu didengarkan oleh masyarakat di zaman sekarang. Nah Bapak Ibu, kita pun mudah ya menemukan lagu-lagu kontemporer di platform digital seperti misalnya YouTube dan lain sebagainya. Nah hal itu mempermudah kita untuk bisa mengingat lagu-lagu kontemporer. Nah Bapak Ibu, tetapi di balik kelebihan daripada lagu kontemporer, kita juga bisa menemukan kekurangannya. Nah biasanya lagu kontemporer itu Bapak Ibu berganti dari masa ke masa ya, tidak abadi tetapi berganti terus dari masa ke masa. Berbeda sekali dengan lagu himne yang sampai hari ini kita masih bisa menyanyikannya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, lagu kontemporer juga seringkali isinya hanya sebatas hubungan pribadi manusia dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, jika tidak diimbangi, maka hal ini bisa menyebabkan ibadah yang lebih berpusat pada pengalaman pribadi daripada penyembahan yang berfokus pada kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, baik lagu himne maupun lagu kontemporer, dua-duanya punya kelebihan maupun kekurangan. Nah tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih benar. Nah tetapi Bapak Ibu, saya mau memberitahukan kepada Bapak Ibu ya, di dalam pemilihan lagu baik himne maupun kontemporer, nah kita perlu memperhatikan setidaknya ada dua aspek penting yang harus kita sama-sama perhatikan. Yang pertama yaitu kebenaran teologisnya Bapak Ibu. Nah mari kita lihat sama-sama, apakah lagu yang kita nyanyikan itu benar-benar berisi berita Injil, ataukah justru hanya berisi hubungan pribadi kita dengan Tuhan, hanya apa yang Tuhan berikan untuk kita tetapi bukan apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan. Saya percaya setiap lagu rohani pasti bisa memberkati kita ya. Nah tetapi kita tetap perlu waspada Bapak Ibu, jangan sampai kita hanya mau menerima apa yang dari Tuhan tetapi kita lupa untuk memberikan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu diri kita sendiri. Nah lalu yang kedua Bapak Ibu, mari kita terbuka untuk belajar lagu-lagu yang liriknya benar, bukan hanya yang sesuai dengan selera kita. Nah Bapak Ibu, ingatlah bahwa kebenaran firman Tuhan harus mendahului kehendak pribadi kita. Kita boleh punya selera musik yang berbeda, tetapi jangan sampai kita anti dan menghindari yang lainnya. Nah Bapak Ibu, saya percaya baik lagu himne maupun lagu kontemporer semuanya bisa menjadi berkat di tengah-tengah keterbatasan pencipta yang menciptakannya. Tetapi Bapak Ibu, mari kita terbuka untuk terus belajar lagu yang liriknya benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sekalipun mungkin itu berbeda dengan selera musik kita. Nah, penyembahan kita seharusnya tidak dibatasi Bapak Ibu oleh selera kita atau ego kita sendiri. Kalau mulai dibatasi atau mulai kita mementingkan ego kita, mungkin kita perlu bertanya, kepada siapa sih kita mau menyembah, kepada siapa sih penyembahan kita itu kita tujukan. Apakah justru kita lebih mementingkan kepentingan diri kita sendiri dibandingkan dengan kesukaan Tuhan? Nah Bapak Ibu, sebagai orang percaya, mari kita rindu untuk menaikkan pujian yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita belajar untuk memilah dan memilih lagu rohani yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun jenis lagu yang kita nyanyikan, baik itu lagu himne maupun lagu kontemporer, mari kita memuji Tuhan dengan sukacita,
bukan karena lagunya yang indah, bukan karena musiknya yang bagus, tetapi karena perbuatan Tuhan indah dan baik di dalam kehidupan kita. Mari kita memuliakan Allah dengan suara yang sudah Ia berikan bagi kita. Biarlah setiap yang bernafas memuji Tuhan. Amin.